Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir semester mata kuliah pengantar prinsip rekayasa. Ya, kami dari kelompok J, dengan nama anggota kelompok, saya sendiri Muhammad Sultan Rifki dengan NIM 20524060. Selanjutnya, Patlin Kurnia Sururoh dengan NIM 20524114. Dan yang terakhir, Fahriansyah Hamadi dengan NIM 20524161. Pada proyek akhir semester mata kuliah pengantar prinsip rekayasa ini, kami membuat suatu teknologi yang kami beri nama HelpYot. Apa itu HelpYot? HelpYot merupakan helm proyek monitoring pekerja berbasis IoT. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan siklus engineering tentang pembuatan HelpYot dan memaparkan dua buah diagram. Langkah yang pertama yaitu empathize. Empathize-nya yaitu banyaknya kasus kecelakaan kerja yang disebabkan oleh kurangnya perlindungan keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam bidang konstruksi. Menurut data dari BPJS Bidang Ketenagakerjaan, di tahun 2019 terdapat kurang lebih 77.000 kasus yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Kemudian yang kedua ada tahap define. Dalam tahap ini kami menyadari bahwa kurangnya peralatan perlindungan pekerja yang mampu mengontrol kondisi pekerja dan lapangan kerja. Kemudian dalam tahap ideal. Dalam tahap ini kami menerapkan sistem perlindungan pekerja pada helm proyek dengan bantuan sensor dan monitoring, di mana dalam helm ini berbasis Arduino Uno dengan menggunakan dua sensor, yaitu sensor detak jantung dan juga sensor gas. Yang selanjutnya tahap prototype. Dapat kita lihat bersama gambar sebelah kiri merupakan desain 3D dari HelpYot yang kami buat. Sedangkan gambar sebelah kanan merupakan sistem hardware dari HelpYot yang kami buat. Dan kemudian adapun komponen-komponen yang digunakan dalam merangkai sistem hardware HelpYot tersebut. Yang pertama yaitu Arduino. Cara kerja Arduino ini adalah dengan mengambil data detak jantung dan gas karbon monoksida menggunakan sensor detak jantung dan sensor MQ7. Yang kedua yaitu ESP8266 yang berfungsi guna mengirimkan data dari hasil deteksi pada sensor kepada perangkat monitoring atau controller. Pada nantinya orang yang menggunakan website yang terkait dapat memonitoring serta mengontrol kondisi pada pekerjanya yang mengenakan helm proyek tersebut. Dan selanjutnya, full sensor atau sensor detak jantung. Cara kerja sensor ini diletakkan dekat dengan telinga pengguna supaya dapat diukur detak jantungnya, yang kemudian data tersebut dapat diproses dengan Arduino, kemudian dikirimkan pada website dengan jaringan internet. Yang selanjutnya, MQ7 atau sensor gas. Berfungsi sebagai pendeteksi karbon monoksida, yang kemudian data tersebut dapat diproses dengan Arduino, kemudian dikirimkan pada website dengan jaringan internet. Dan selanjutnya ada buzzer. Pada proyek ini, buzzer memiliki fungsi guna memanggil pengguna atau pekerja dengan menggunakan website. Dengan adanya teknologi tersebut, dalam segi positif yaitu proses pengevakuasian korban dalam kecelakaan kerja akan lebih mudah. Dan selanjutnya GPS tracking. Pada proyek ini, GPS tracking digunakan untuk mendeteksi lokasi pekerja. Selanjutnya, kita tampilkan diagram akhir proses pengiriman data proyek ke website. Untuk melakukan pengiriman data dalam proyek ke website, dimulai dari proses pendeteksian GPS, sensor MQ7 yaitu sebagai deteksi gas, kemudian full sensor sebagai pendeteksi detak jantung.
Masing-masing sensor tersebut diproses dahulu melalui Arduino, di mana pada sensor gas terjadi siklus balik ketika tidak ditemukannya data adanya gas berbahaya. Ketika tidak ditemukan gas berbahaya, maka proses tersebut akan kembali pada sensor pendeteksian, dan ketika ditemukan gas berbahaya, maka data dari sensor diproses Arduino dan dikirim ke website. Kemudian pada sensor detak jantung terjadi proses pendeteksian detak jantung pengguna, yang pada setiap waktunya datanya akan diproses oleh Arduino dan dikirim ke website. Begitu juga dengan data GPS. Data GPS akan diproses dan dikirim setiap waktu ke website. Oke, kemudian ada juga diagram alir sistem notifikasi bahaya helm proyek. Untuk proses notifikasi bahaya diawali dengan proses olah data dari GPS, sensor gas, dan detak jantung pada sistem Arduino, di mana ketika sensor gas mengalami ambang batas yaitu melebihi 25 ppm, maka otomatis buzzer akan berbunyi dan website akan memunculkan warna merah sebagai tanda bahwa penggunanya dalam bahaya. Dan ketika data sensor gas tidak mencapai ambang batas, maka buzzer tidak berbunyi dan website tidak memunculkan warna merah. Kemudian akan terjadi siklus balik olah data tersebut. Setelah itu untuk GPS sendiri, dia mengirim data setiap saat untuk dapat mengetahui keberadaan pekerjanya dan mempermudah proses evakuasi penggunanya ketika data yang diterima dari sensor melebihi ambang batas. Setelah itu pada sensor jantung, siklusnya juga sama dengan sensor gas, di mana sebelum muncul notifikasi pada buzzer dan website, perlu adanya olah data. Ketika data sensor detak jantung melebihi ambang batas, yaitu lebih dari 190 ppm, maka buzzer akan berbunyi dan website akan menampilkan warna merah. Dan apabila data detak jantung tidak melebihi ambang batas, maka terjadi proses olah data ulang dan tidak memunculkan notifikasi pada buzzer dan website. Selanjutnya di sini kami menampilkan simulasi. Simulasi yang kami tampilkan yaitu simulasi sensor detak jantung. Dalam simulasi ini, kami mengatur apabila sensor mendeteksi detak jantung pekerja lebih atau sama dengan 101 BPM, maka otomatis buzzer akan berbunyi setiap detik sebagai tanda bahaya atau peringatan. Dan website akan menampilkan warna merah sebagai tanda bahaya agar orang yang mengontrol dapat langsung mengevakuasi pekerja. Namun, apabila sensor pendeteksi detak jantung pekerja kurang atau sama dengan 100, maka buzzer tidak akan berbunyi dan tampilan website akan seperti tampilan data biasa. Dan kami juga menggunakan GPS. Dan GPS, kami atur data GPS agar selalu terkirim ke website sebagai tanda lokasi pekerja. Sedangkan untuk sensor gas MV7, kami mengatur apabila sensor mendeteksi kadar gas karbon monoksida lebih atau sama dengan 25 ppm, maka otomatis buzzer akan berbunyi sebagai tanda bahaya atau peringatan, dan website akan menampilkan warna merah sebagai tanda bahaya agar orang yang mengontrol dapat langsung mengevakuasi pekerja. Namun apabila sensor menyeleksi kadar gas karbon monoksida kurang atau sama dengan 24, maka buzzer tidak akan berbunyi dan tampilan website akan seperti tampilan data biasa. Jadi berikut merupakan yang 3 dimensi dari helm proyek kami. Helm tersebut terbuat dari bahan-bahan yang aman dan nyaman. Bagian luar helm terbuat dari bahan polikarbonat yang sangat kuat dan aman apabila terjadi benturan. Bagian dalam helm dilapisi dengan busa agar pekerja yang menggunakan merasa nyaman menggunakannya. Kemudian terdapat tali pengikat di bagian dagu yang berfungsi agar helm tidak mudah lepas dari kepala pekerja. Untuk perlindung Arduino menggunakan karbon agar dapat melindungi sistem dari terkenanya air ataupun menghindari dari kerusakan lainnya. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan dalam penyampaian informasi maupun kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.